Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Fajira Rizky dengan NIM 12320101070. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan Islam. Nah, sebelum masuk ke faktor-faktor pendidikan Islam, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam. Nah, ini dia definisi pendidikan Islam. Jadi, definisi pendidikan Islam itu adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik aspek jasmani, akal, maupun rohani, dengan tujuan untuk mewujudkan manusia muslim yang berkepribadian luhur dan berakhlak mulia. Nah, oke teman-teman, jadi definisi pendidikan Islam itu apa katanya? Benar, yaitu proses pembinaan atau pengembangan diri untuk seluruh manusia, baik secara jasmani, akal, maupun rohani. Nah, tujuannya yaitu agar membangun manusia muslim yang berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan ini ada 6. Ada 6. Nah, yang pertama ini ada faktor tujuan, lalu yang kedua ada faktor pendidik, lalu yang ketiga ada faktor anak lingkungan, lalu yang keempat ada faktor lingkungan. Nah, yang kelima ada faktor masyarakat. Nah, lalu yang terakhir ada faktor alat. Nah, baik, langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu ada faktor tujuan. Nah, tujuan dari pendidikan Islam itu apa sih? Nah, yaitu untuk pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini diwujudkan melalui proses pendidikan yang melibatkan anak, pendidik, lingkungan, dan alat-alat pendidik. Nah, selanjutnya ada faktor pendidik. Nah, faktor pendidik atau pendidik Islam harus memiliki adab yang baik dan mewajibkan mereka untuk memiliki kemampuan dalam mengajar dan membimbing anak didik. Kalau seorang pendidik tidak mempunyai kemampuan dalam mengajar atau membimbing anak didik, maka seorang pendidik itu akan melakukan apa gitu. Nah, pendidik ini juga harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi anak dan membantu mereka mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya ada faktor anak didik. Nah, anak didik ini adalah sebuah subjek atau orang atau pendidikan yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh seorang pendidik. Nah, pendidikan Islam ini harus memperhatikan aspek-aspek psikologis dan spiritual anak untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikannya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini salah satu yang sangat penting karena ini sangat-sangat mempengaruhi pada faktor anak didik. Ya. Pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak gitu. Jadi faktor lingkungan ini ada 2, ada positif dan ada juga yang negatif. Maka dari itu faktor lingkungan ini sangat penting. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat juga sangat mempengaruhi proses pendidikan. Masyarakat harus memberikan dukungan dan perhatian terhadap pendidikan anak didik. Nah, dan masyarakat juga harus memberikan contoh kepada peserta didik. Nah, jadi si anak didik itu akan meniru apa yang orang dewasa lakukan. Nah, faktor masyarakat juga mengembangkan kemampuan anak didik untuk beradaptasi dengan lingkungan. Lalu yang terakhir ada faktor alat. Nah, alat-alat pendidikan, baik materi maupun non-materi, juga mempengaruhi proses pendidikan. Alat-alat pendidikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat membantu anak didik dalam mengembangkan potensi diri. Oke guys, mungkin cuma segitu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.